Sekarang kita bicara soal mobil nasional, Pak ya. Dulu sempat digagas, tapi di tengah jalan tidak dilanjutkan. Ke depan, apakah masih memungkinkan kita membahas atau memproduksi mobil nasional? Sangat memungkinkan sebetulnya Mas ya. Bukan hanya bikin mobilnya, teknologinya udah ada Mas. Ya. Semua orang kita mampu, orang yang bikin orang Indonesia semua. Permasalahannya dalam marketingnya, permasalahannya dalam marketnya, kemudian yang namanya bagaimana kita bisa menjual tadi, supaya economic scale-nya masuk. Mobil listrik adalah mobil masa depan yang lebih bersih lingkungan dan lebih hemat bahan bakar serta lebih terjangkau. Intinya ke sana. Terus ada lagi satu, Pak, mobil hidrogen. Itu seperti apa menurut Bapak? Mobil hidrogen itu sangat bagus, tapi teknologinya sangat tinggi sehingga harganya masih sangat mahal. Selamat datang di Pai Talk, mari bicara bersama Foy. Kami hari ini bertandang ke kantor Gaikindo, ketemu dengan Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy. Kami akan bicara seputar dunia otomotif, kini dan nanti. Kita temui Bapak Nangoy sekarang. Yang pertama yang ingin kami tanyakan ke Bapak sebagai pelaku industri otomotif ini, seperti apa Bapak melihat perkembangan dunia otomotif sekarang ini di Indonesia? Baik, jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya perkembangan dunia otomotif saat ini sedang sangat bergejolak sekali. Di dunia maupun di Indonesia. Kita lihat bahwa yang namanya dahulu kira-kira sekitar 30-40 tahun yang lalu, peran mobil Amerika sangat terlihat. Kemudian digantikan oleh peran mobil Jepang dan Eropa. Sekarang kita lihat banyak sekali mobil dari Cina. Yang mengejutkan itu kalau dari Amerika berpindah ke Jepang dan Eropa segala macam, itu engine-nya jenisnya masih sama. Tapi saat ini jenis engine-nya sangat berubah. Yang tadinya dari combustion engine normal seperti biasa, ada yang keluar hybrid, ada yang plug-in hybrid, bahkan yang paling menghebohkan akhir-akhir ini adalah mobil listrik. Jadi kalau kita melihat, kita sangat bersyukur bahwa kita berada di saat yang paling menegangkan untuk industri otomotif. Pergejolakan antara teknologi lama dan teknologi baru. Tapi tentunya saya mengerti bahwa teknologi baru ini ditujukan untuk bisa menghasilkan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan lebih bersih lingkungan. Itu yang kita akan pelajarin bersama. Nah, dampaknya sebagai suatu negara yang juga merupakan industri dan pemakai mobil di Indonesia ini, maka itu akan sangat terasa. Saya melihat bahwa Indonesia mempunyai prospek yang sangat cerah. Saat ini industri di Indonesia untuk otomotif sudah cukup maju. Bahkan beberapa tahun yang lalu di saat normal sebelum COVID, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dalam memproduksi otomotif dunia, ya. Jadi itu adalah cukup bagus. Saat ini kita kembali lagi ke posisi 17 karena ada berbagai macam problemnya. Tapi itu berarti bahwa kita sudah bermain di mendekatin angka 10 negara terbesar di dunia penghasil kendaraan otomotif. Nah, tentunya sangat berpengaruh terhadap industri otomotif di Indonesia dan juga market domestiknya. Nah, kalau kita lihat, market domestik di Indonesia ini sangat tergantung karena orang Indonesia kembali harga dan teknologi itu sendiri. Jadi dengan adanya pengaruh-pengaruh peraturan-peraturan pemerintah yang paling mutakhir, seperti kenaikan pajak, opsen, dan segalanya, itu akan berpengaruh terhadap yang namanya masyarakat, daya beli dan segalanya. Apalagi pada saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi lagi kurang bagus, Indonesia juga tidak begitu bagus, sehingga mengakibatkan yang namanya daya beli ataupun kelas ekonomi menengah itu turun cukup banyak. Nah, bagaimana teman-teman dari Gaikindo menghadapi beragam persoalan yang ada sekarang ini? Kami terus terang aja mendekatkan diri kepada pemerintah. Kementerian Perindustrian adalah ayah angkat kami, karena kami itu tujuan daripada Gaikindo adalah memproduksi kendaraan di Indonesia sendiri. Kami mencoba untuk mengajukan beberapa alternatif untuk memberikan suatu peluang buat industri otomotif Indonesia. Contohnya adalah insentif-insentif tambahan. Dan itu ditanggapin positif oleh pemerintah. Contohnya adalah bahwa yang namanya opsen. Setelah kita melakukan pendekatan, akhirnya pemerintah bilang, oke,
kita tetap implement, tapi mungkin dampaknya jangan sampai terlalu besar sehingga mempengaruhi penjualan. Kemudian mengenai PPN itu pun tetap akan dikenakan, tapi kita sedang menegosiasikan lagi lah. Kalau bisa yang namanya untuk kendaraan-kendaraan yang kelas low class itu tidak dikenakan PPN. Sedang kita jajakin lagi ke arah sana, Mas. Jadi pendekatan diri kepada pemerintah. Kemudian yang namanya para APM melakukan penghematan besar-besaran. Jadi kita melakukan efisiensi sehingga harga bisa kita tekan. Dan tentunya juga kalau kita lihat bahwa yang namanya kita sangat agresif untuk melakukan penjualan dalam negeri. Kenapa market dalam negeri itu menjadi sangat penting? Kalau market Indonesia itu kecil, maka kita tidak akan dilirik oleh produsen mobil. Sekarang kita bicara soal mobil nasional, Pak ya. Dulu sempat digagas, tapi di tengah jalan tidak dilanjutkan. Ke depan, apakah masih memungkinkan kita membahas atau memproduksi mobil nasional? Sangat memungkinkan sebetulnya, Mas ya. Saya sendiri sedang mencari definisi mobil nasional. Apa yang disebut sebagai mobil nasional itu buat kami juga masih tanda tanya. Misalnya begini, saya tahu kayak seperti kendaraan yang dibuat oleh Daihatsu dan berkolaborasi dengan Toyota seperti Agya dan Ayla. Itu didesain oleh putra-putri Indonesia. Kemudian namanya dibuat di Indonesia. Komponennya sudah mencapai 90% lebih Indonesia. Namanya Agya dan Ayla misalnya. Memang ada embel-embelnya di belakang. Daihatsu, Toyota. Apakah ini belum bisa disebut mobil nasional? Oke. Terus apa? Namanya harus saya rubah. Apakah misalnya namanya menjadi si perusahaan mobil apa gitu misalnya. Untuk supaya dia menjadi nama Indonesia. Misalnya. Nah, itu sedang kita jajakin. Tapi kira-kira sekarang saya sudah mulai mengerti lah. Mungkin yang disebut mobil nasional itu adalah mobil yang sepenuhnya dibuat di Indonesia, lokal komponennya juga cukup tinggi, dan seyogianya betul-betul namanya Indonesia mungkin. Nah, ini kita sedang menjajakin ke arah sana. Sebetulnya pada hari ini saya juga sebetulnya berencana untuk bertemu dengan salah satu produsen yang menghasilkan mobil sejenis begitu. Tapi kebetulan ada halangan sehingga ditunda menjadi 2 hari lagi sekarang. Kalau menurut Bapak, apa problem utamanya mobil nasional yang sebelumnya sempat digagas dan running tapi tidak lanjut? Mas, kalau bikin mobil itu kita mampu. Teknologi bikin mobil itu mampu. Ya, semuanya itu. Karena Anda bisa lihat, Anda silakan datang di beberapa design center, di beberapa yang namanya development centernya pabrik-pabrik otomotif di Indonesia. Mereka sudah membuat. Permasalahan yang paling penting itu bukan hanya membuat mobil, tapi satu, membuat mobil. Kedua, harga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, marketingnya harus kuat. Nah, ini yang harus jalan, Mas. Dan Anda mesti lihat bahwa mobil itu ada waktunya. Jadi kalau yang namanya mobil penumpang itu harus dalam 2 tahun itu sudah harus mulai berubah. Karena kalau nggak ditinggalkan oleh para konsumennya. Karena mereka mau cepat berubah. Kenapa mereka mau cepat berubah? Ngikutin tren. Kalau Anda lihat 10 tahun lalu dengan sekarang jenis modelnya udah sangat berbeda. Nah, di sini poinnya. Untuk bisa dari skala ekonomis membuat mobil, itu dia harus dijual kira-kira sekitar 200.000 mobil per satu model. Setelah 200.000 mobil terjual, Anda akan membuat model baru lagi. Nah, kalau bisa 200.000 itu dijual itu tidak boleh lebih dari 2 tahun, Mas. Kalau dia dijualnya 10 tahun, udah nggak laku. Tidak up to date. Tidak up to date. Jadi dia selama 2 tahun, maksimum itu dia, minimum dia harus menjual 200.000 mobil. Baru dia ganti model. Nah, kalau kita bicara 200.000 mobil atau 240.000 mobil, sebulan rata-rata dia harus jual kira-kira sekitar 15-20.000 mobil. Nah, kalau di market di Indonesia jual 15-20.000, itu gila sekali. Nah, yang Anda harus lakukan adalah harus dibuat di Indonesia, dijual di Indonesia, dan juga diekspor. Kalau diekspor, Anda memerlukan jaringan yang luas di luar negeri. Jadi kalau Anda cuma bikin mobil, terus dijual yang namanya 1 bulan 1.000, itu Anda menunggu sampai yang namanya 200.000 mobil, berarti Anda mesti nunggu sampai 200 bulan. Kalau 200 bulan berarti 10 tahun lagi baru ganti model. Udah nggak bisa. Jadi itu yang harus dipelajarin. Bukan hanya bikin mobilnya, teknologinya udah ada, Mas. Semua orang kita mampu, orang yang bikin orang Indonesia semua. Permasalahannya dalam marketingnya, permasalahannya dalam marketnya, kemudian yang namanya bagaimana kita bisa menjual tadi, supaya economic scale-nya masuk. Kalau kita ambil negara lain yang berhasil mobil nasionalnya, bisa nggak dicontoh? Contohnya, kita ambil misalnya kayak seperti Korea.
Marketnya nggak nyampe 200.000 mobil dalamnya namanya untuk satu model. Tapi kan dia ekspor. Hyundai misalnya. Dia ekspor semuanya. Nah, untuk bisa ekspor, itu diperlukan tenaga ahli untuk melakukan marketing research, tenaga marketing, tenaga manajemen yang luar biasa, sehingga dia bisa membuat yang namanya cabang-cabangnya di seluruh dunia. Ya. Nah, ini yang saya rasa itu menjadi tantangan berat buat orang kita. Jangan bicara mengenai teknologi. Teknologi gampang, bisa dibikin, Mas. Ya. Ya. Jadi intinya di Jepang itu pun juga begitu. Ada kira-kira 13 atau 14 merek di Jepang. Semua ekspor. Tapi kalau Anda lihat berapa banyak orang Jepang yang berada di luar negeri, Anda bisa lihat yang namanya, saya punya datanya tapi saya nggak hafal. Contohnya, berapa banyak ada orang Jepang di Indonesia? Berapa banyak ada orang Jepang di Thailand, di Bangkok? Berapa banyak orang Indonesia Jepang di itu? Itu Jepang tuh luar biasa banyaknya, Mas. Makanya kan ada yang namanya daerah Japan, Tokyo, Little Tokyo di satu daerah, di Tokyo, di Jakarta ada, di daerah mana? Blok M itu ada Jepang semuanya. Nanti di Thailand ada Jepang. Karena berapa? Mereka tuh ekspor orangnya, mereka orang ekspor ke sini. Indonesia belum nyampe ke sana gitu, Mas. Nah, sekarang Korea sudah mulai begitu. Anda lihat di mana-mana Korea itu semuanya itu. Kenapa? Karena mereka mulai memasarkan produknya. Produk market dalam negerinya nggak cukup lagi. Sehingga mereka harus menjual itu ke luar negeri. Nah, yang apa yang dilakukan oleh Cina? Mulai ekspansi besar-besaran. Anda lihat ke situ. Oke, baik. Itu problem yang harus diselesaikan, Pak ya. Betul. Kalau Dan merupakan tantangan. Iya, tantangan. Kalau kita mau mobil nasional itu terrealisasi. Ya. Oke. Berikutnya adalah soal mobil listrik. Mobil listrik, sekarang sudah mulai ada dan banyak di pasaran mobil listrik dengan berbagai merek. Dari negara A, dari negara B. Nah, itu bagaimana Bapak melihat perkembangannya sekarang dan prospeknya ke depan? Oke. Kalau saya lihat mobil listrik itu sebetulnya memenuhi harapan masyarakat. Ya. Satu adalah dia itu tidak mempergunakan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil itu suatu saat akan habis. Ya. Dan kemudian yang namanya harganya juga makin mahal. Kedua, terhadap lingkungan hidup, dia akan lebih bersih. Karena tidak mengeluarkan emisi dan segala macam. Cuma mobil listrik ini ada beberapa poin tambahan. Satu, dia harus membentuk infrastruktur baru. Ya. Di mana infrastruktur baru itu adalah charging station, aliran listrik yang harus siap, dan kemudian yang namanya availability-nya lah, karena itu nggak gampang gitu, Mas. Dan itu kan saat ini nge-charge yang namanya mobil itu masih perlu waktu. Yeah. Berbeda kalau kita lihat, kira-kira sekitar 10-15 tahun yang lalu, kalau saya nge-charge handphone itu lama sekali. Pakainya lebih pendek. Sekarang nge-charge handphone sebentar, pakainya lebih lama. Nanti otomotif juga akan ke sana. Jadi akan lebih mudah lagi. Nah, intinya kita masih perlu infrastruktur tambahan di sana. Jangan dilupakan juga adalah yang namanya waste-nya ataupun limbahnya. Ya. Karena baterai-baterai bekas ini pun harus didaur ulang. Dan kita mesti mempersiapkan itu dengan betul. Jangan sampai kita membuat problem lagi di kemudian hari. Tapi kalau kita bicara, yes, mobil listrik adalah mobil masa depan yang lebih bersih lingkungan dan lebih hemat bahan bakar serta lebih terjangkau. Intinya ke sana, Mas. Ya. Pertanyaannya, apakah listrik yang kita gunakan sekarang ini untuk mensuplai mobil-mobil listrik ini sudah menggunakan listrik yang bersih? Nah, kalau itu terus terang di luar ranah saya, Mas. Saya kan cuma di otomotif. Saya berkewajiban membuat kendaraannya, menjual dan segala macam. Contohnya saya tadi bikin mobil biasa combustion engine pakai bahan bakar solar maupun bensin. Nah, solar sama bensinnya dari mana? Itu ada yang beresin. Saya nggak mau ikut cawe-cawe ke sana. Jadi kalau listrik, saya juga nggak mau ikut cawe-cawe ke situ, Mas. Pokoknya kalau pemerintah mengarahkan situ, kami akan siapkan. Ya. Dari industri, apakah sudah siap menghadapi perubahan ini? Dari mobil diesel, mobil bensin, ke mobil listrik. Kenapa Anda menanyakan sudah siap untuk perubahan? Karena kalau menurut saya, tidak berubah. Berjalan beriringan, Mas. Itu sebabnya waktu saya meeting, kami adalah anggota OIKA, di mana kita itu membahas masalah otomotif dunia bersama-sama selalu. Dan kebetulan Indonesia juga merupakan komite tetapnya juga di situ. Jadi pada saat kita membahas, itu beberapa negara itu mengatakan bahwa tidak ada single solution, Mas. Jadi solusinya adalah kita akan berjalan bersama-sama. Karena beberapa kendaraan masih memerlukan combustion engine. Beberapa kendaraan memerlukan kendaraan listrik. Beberapa kendaraan akan pakai hybrid. Jadi kita akan berkembang bersama-sama. Tergantung kebutuhannya. Contohnya, saat ini di dunia saya belum melihat kendaraan militer pakai listrik. Yang perang-perang itu di mana itu semuanya itu masih pakai combustion engine. Karena mereka isi langsung jalan lagi gitu.
Belum ada yang namanya truk listrik itu dipakai untuk tank atau apa, belum dipakai ke sana, Mas. Semuanya belum dipakai itu. Jadi masih harus ke sana. Jadi setahu saya truk-truk angkut pasukan apa semuanya juga masih pakai combustion engine. Truk-truk untuk jarak jauh, misalnya untuk angkut yang namanya dari Surabaya sampai ke Medan itu pun juga masih belum produktif ataupun efisien enough untuk pakai mobil listrik dan segala macam. Jadi harus berjalan beriringan. Tapi mungkin di kalangan rumah tangga yang mungkin daerahnya adalah daerah kecil, ibunya pagi ngantar anaknya ke sekolah, 10 menit, 15 menit setir, ataupun 30 menit pakai mobil listrik masih oke. Jadi tergantung kebutuhannya. Dan kita akan melihat ini akan berkembang bersama-sama. Oleh sebab itu, Gaikindo menaungin hal ini semua. Apakah itu mobil combustion engine, mobil listrik, hybrid, ataupun juga yang namanya plug-in hybrid, kita naungin bersama-sama untuk tumbuh berkembang. Intinya, kita menginginkan bahwa Indonesia menjadi basis produksi. Jangan hanya dianggap sebagai market doang, Mas. Sehingga kita bisa memanfaatkan produksi ini, menyerap tenaga kerja, mempergunakan yang namanya semua bahan-bahan di Indonesia, dan ujung-ujungnya kita juga bisa ekspor. Intinya berarti tidak salah kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, TKDN-nya harus memenuhi syarat kalau mobil itu mau pasar di Indonesia, mau dipasarkan di Indonesia. Sangat tepat. Karena jangan sampai berkali-kali kita bilang, Indonesia ini 275 juta orang. Negara yang sangat besar, negara keempat terbesar di dunia. Jangan sampai kita tuh cuma diem, bengong, kemudian semua mobil tuh masuk dari luar negeri gitu. Waduh, nangis kita, Mas. Devisa kita ketarik. Kalau bisa kita ekspor supaya devisa masuk. Betul. Oke. Nah, sekarang dengan problem yang seperti ini, apalagi yang perlu disiapkan agar program mobil listrik ini berjalan beriringan seperti yang Bapak bilang tadi? Gini, kalau saya lihat bahwa yang namanya teknologi mobil listrik belum maksimum, masih terus berkembang. Jadi yang namanya yang diharapkan dari mobil listrik itu satu, charging time-nya lebih sedikit, pemakaiannya lebih lama. Harganya lebih terjangkau. Intinya itu ke sana gitu. Kemudian after sale service-nya lebih ya pasti after sale service akan lebih baik ya Mas ya, karena lebih mudah gitu. Tapi ininya kasarnya coverage-nya ataupun yang namanya network-nya lebih baik. Kalau itu sudah dicapai, itu akan semua dengan sendirinya akan mulai beralih ke arah sana. Yang diperlukan gitu. Jadi teknologi masih berkembang. Kita akan beriringan. Perlu diingat, berkali-kali saya katakan ya, Indonesia bukan volunteer ataupun perintis untuk industri otomotif. Industri otomotif itu awal muasalnya adalah dari Amerika dan Eropa, yang kemudian sangat dikuasai oleh Jepang dan sekarang Cina maupun Korea. Ya, karena kita tidak terlalu mendalami di sana, kita bukan negara perintis untuk otomotif. Kita adalah memanfaatkan industri otomotif supaya bisa berkembang di Indonesia. Saat ini Pak, sebaran untuk mobil listrik ini kalau boleh dipetakan di mana saja yang banyak? Saat ini boleh dikatakan mobil listrik hanya berada di kota-kota besar, Mas. Terutama seperti Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta mempunyai kebijakan bahwa yang namanya ada ganjil genap. Dan kalau mau bergerak mobil listrik bebas. Jadi itu sangat menunjang sekali. Sehingga akibatnya Jakarta adalah kota dengan mobil listrik dengan pertumbuhan yang paling cepat. Kemudian diikuti oleh kota-kota besar lain. Tapi untuk kota-kota kecil maupun yang namanya jaraknya yang jauh, perkembangannya masih agak di belakang. Jadi masih butuh waktu untuk mensejajarkan diri dengan perkembangan mobil-mobil jenis lain. Betul. Pak, ya? Terus ada lagi satu Pak, mobil hidrogen. Itu seperti apa menurut Bapak? Mobil hidrogen itu sangat bagus, tapi teknologinya sangat tinggi sehingga harganya masih sangat mahal. Karena dia itu ibaratnya kita membawa reaktor atom di dalam mobil kita sendiri. Karena kita merubah yang namanya hidrogen menjadi H2O, air, dan tenaga untuk bisa buat jalan. Itu kalau sudah jadi, dia mobil itu paling bersih, kemudian dia itu adalah paling hemat, tapi harganya masih sangat mahal. Kalau harganya bisa terjangkau akan luar biasa. Jadi tunggu aja, terus pasti dikembangkan terus Mas itu. Jadi untuk saat ini hidrogen masih belum ekonomis Pak ya? Betul, secara economic scale-nya belum masuk lah. Oke Bapak, apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Kan saya dengar ini kadang-kadang peraturan itu berubahnya begitu cepat sekali, sehingga kalangan pengusaha gelagapan menghadapinya. Itu seperti apa Bapak harapannya? Harapan saya begini Mas, yang namanya industri otomotif itu adalah industri jangka panjang.
Kalau saya misalnya industrinya itu adalah industri misalnya jualan tempe goreng, mungkin cepat sekali ya. Jadi saya cuma punya wajan apa, saya goreng selesai gitu. Tapi karena industri otomotif itu industri jangka panjang. Kenapa saya sebut industri jangka panjang? Karena untuk investasi pabriknya itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian untuk mengconvince para investornya juga cukup lama. Dan yang namanya investasinya sangat besar. Dan ini bisa dikembalikan lagi kan. Selalu yang namanya pengusaha itu menginvestasikan sesuatu dengan harapan yang namanya ada kembaliannya. Ya. Dan itu akan pakai jangka panjang. Oleh sebab itu yang sangat saya harapkan adalah konsistensi dalam peraturan ini. Sehingga kalau terlalu cepat berubah, itu membuat yang namanya investor menjadi was-was. Ya. Apakah saya akan melakukan usaha ini di Indonesia, ataukah saya hanya melihat Indonesia menjadi target market aja? Lebih baik saya melakukan investasinya di tempat lain gitu. Nah itu yang kita nggak kehendakin. Jadi yang kita harapkan dari pemerintah, konsistensi dari peraturan ini bisa tetap dijaga. Kemudian yang namanya law enforcement. Seperti law enforcement itu yang saya bilang bahwa yang namanya, kami sudah membuat mobil. Mobil ini kan misalnya, mobil sedan, ataupun Agya, ataupun Ayla, ataupun yang namanya Brio, yang isinya misalnya maksimum 5 orang. Kan nggak seyogianya diisi 10 orang. Nggak pantas itu mobil itu. Karena dari sisi keamanan pun sudah bahaya banget. Nah ini misalnya kayak seperti kemarin, truk-truk yang udah kita desain untuk dimuatin 20 ton, ternyata muatnya sampai 50 ton. Nah itu sangat berbahaya. Nah ini yang kita harapkan bahwa law enforcement-nya ditimbulkan bahwa dan dijaga. Bahwa kalau ada mobil-mobil yang over di load begitu, harus segera ditindak. Karena kalau enggak, nanti dampaknya akan negatif sekali buat kita gitu, Mas. Ya, ini lebih kepada keamanan Betul, pengguna dan itu lebih utama, Mas. Okay. Sangat diutamakan. Jadi kita harapkan bahwa law enforcement tetap diterapkan untuk melakukan ini. Kalau kita bagi 1 tahun itu Pak ya, itu bisa nggak dipetakan mana-mana saja orang peak membeli mobil? Apakah awal tahun, pertengahan, akhir tahun, atau musim lebaran yang sudah mau dekat ini? Biasanya yang paling tinggi itu, jadi biasanya gini, kita bagi dulu secara garis besar semester pertama dan semester kedua. Biasanya semester kedua akan lebih besar daripada semester pertama. Jadi pertengahan tahun kedua akan lebih besar daripada pertengahan tahun pertama. Nah, tapi itu juga tergantung daripada yang namanya hari raya besarnya. Ya. Seperti yang namanya kalau lebaran itu kan selalu bergeser ya Mas ya. Nah, itu biasanya mendekatin lebaran 1,5 bulan di depan itu penjualan akan cukup baik. Itu biasanya begitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kita lihat juga adalah bahwa yang namanya mendekatin akhir tahun juga biasanya membaik. Intinya ke sana. Tapi dia akan jadi sangat jelek pada saat hari libur panjang anak sekolah. Karena orang-orang lebih konsentrasi untuk liburan. Dan apalagi kalau di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa masih sebagai penyumbang pembelian terbesar di Indonesia, itu kalau masuk yang namanya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau sasi Suro itu, nah itu juga turun itu. Ya. Itu biasanya begitu. Nah, sekarang ini kan ada beberapa pameran yang digelar. Kayak kita juga melakukan pameran. Itu penjualannya seberapa besar? Pameran itu sangat merangsang untuk orang-orang itu berbelanja mobil. Kenapa? Karena biasanya dibarengin dengan program-program khusus dari dua pihak. Satu dari pembuat mobil, kedua dari leasing company memberikan bunga khusus. Jadi oleh sebab itu kami menyambut sangat baik adanya yang namanya pameran-pameran otomotif karena itu akan mendongkrak penjualan. Oleh sebab itu Gaikindo sendiri memiliki pameran mobil itu juga. Kita punya yang pameran mobil paling besar yang kita sebut sebagai GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Dan itu GIAS kita sendiri ada 5 sekarang nih Mas. Ada di Jakarta, kemudian di Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga Makassar untuk tahun ini. Jadi kita ada punya 5 GIAS. Tapi yang paling besar di Jakarta. Dan kita dengan bangga kita katakan juga bahwa GIAS di Jakarta ini adalah pameran terbesar di dunia di luar Cina. Di dunia di luar Cina? Di luar Cina. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena saat ini kita terbesar di dunia di luar Cina. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada kita. Karena kita sudah menempatin area hampir 120.000 meter persegi pameran itu. Untuk pameran itu ya? Dan kemudian dan bagusnya kalau di Cina itu cuma kebanyakan mayoritas mobil Cina. Kalau di Indonesia mobilnya itu dari Cina, Korea, Jepang, Eropa, semuanya ada jadi tumplek-plek di sini. Jadi ini sarana yang bagus untuk mencari mobil baru, Pak ya? Iya, melakukan yang namanya update teknologi terhadap masyarakat dan juga untuk mencari mobil baru. Oleh sebab itu, Gaikindo juga sangat
gembira dan menyambut positif adanya pameran, dan kita juga menyelenggarakan pameran itu sendiri. Untuk pameran ke depan ini bagaimana persiapannya, Pak? Kami sudah mempersiapkan dengan sangat matang, dan mudah-mudahan insya Allah bulan Juli nanti kita sudah mulai akan menyelenggarakan Gias Jakarta, kemudian akan diikutin oleh oleh Surabaya dulu, kemudian Semarang dan Bandung, dan juga oleh Makassar di bulan November nanti. Ya, semoga lancar persiapannya, Pak ya. Terima kasih, Mas. Siap, baik. Demikian tadi bicara kita dengan Bapak Yohanes Tangoy. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi dan bermanfaat untuk pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.